Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik. Jadi di sini kita akan mulai diskusi yang dimana itu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Jadi judul diskusinya itu tentang pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Jadi ini toh nanti clue-nya atau aturannya, nantinya teman-teman itu memberikan masing-masing argumen, masing-masing pendapat, apakah setiap soal nanti yang share screen menghasilkan kekuatan atau kelemahan. Jadi masing-masing argumen, biar bahasa tak sehari-hari mau saja, karena kayak diskusi per kelompok Nah, jadi misalnya teman-teman ambil argumennya tentang kelemahan, jadi nanti kasih alasannya bagaimana supaya ini yang kelemahan bisa terorganisir, bisa terrealisasikan. Bagaimana upayanya? Langsung saja masuk di soal tak. Nah, yang soal tak itu yaitu Tralor Corporation atau perusahaan Tralor Corporation memproduksi dan menjual beberapa lini komponen listrik kecil yang berbeda-beda. Departemen audit internalnya menyelesaikan sebuah audit atas proses pembelanjaannya. Bagian dari audit melibatkan sebuah tinjauan pada pengendalian akuntansi internal untuk utang, termasuk pengendalian atas otorisasi transaksi, akuntansi untuk transaksi, dan perlindungan aset. Para auditornya mencatat hal-hal sebagai berikut. Nah, hal-hal sebagai berikut ini contoh kasus, ada 8 yang akan diidentifikasi apakah dia masuk di kekuatan atau di kelemahan. Baik, masuk di yang pertama, yaitu pembelian rutin dilakukan dengan pengendalian persediaan yang memperingatkan Departemen Pembelian akan kebutuhan untuk membeli barang. Departemen Pembelian ini mengisi pesanan pembelian yang sudah dinomori sebelumnya dan mendapatkannya dengan persetujuan manajer pembelian. Nah, dokumen asli dari 5 bagian permintaan pembelian ini ditujukan untuk vendor. 4 salinan lainnya adalah untuk pembelian Departemen Pengguna dan untuk digunakan dalam laporan penerimaan dan utang. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman? Mungkin ada pendapatnya bagaimana, apakah ini masuk di kekuatan atau di kelemahan? Silahkan teman-teman untuk memberikan pendapatnya. Mungkin untuk Marcella mau pertama atau Muhammad Rizky Raihan? Ya, saya dulu. Kalau saya pribadi masuk di kekuatan, karena di sini jelas kayak kontrol perusahaannya tuh bagus menurutku. Setiap pengendalian terjadi itu selalu mengingatkan Departemen Pembelian untuk selalu menjaga kebenaran atau untuk mencegah supaya tidak ada kondisi kehabisan stok barang di perusahaan. Kemudian kinerja Departemen Pembelian juga bagus karena selalu melengkapi informasi dari adanya pembelian tersebut. Kan dilengkapi juga dengan salinan dari bukti transaksi supaya bisa dijadikan bukti kepada departemen lainnya seperti kayak Departemen Pembelian, Pengguna, kemudian untuk dibuatkan juga laporan keuangannya, untuk pencatatan utang juga. Jadi menurutku saya masuk di kekuatan kalau ini nomor 1. Baik. Kalau yang lain mungkin Dian atau tadi Rizky Raihan ya, yang tadi yang kedua aku sebut. Mungkin mau memberikan argumennya, apakah ini kekuatan atau kelemahan? Kalau saya itu kelemahan. Kenapa? Karena salinan pesanan pembelian tidak boleh digunakan sebagai laporan penerimaan kecuali jumlah telah mereka keluar. Mungkin itu kelemahan menurut saya. Baik, kalau menurut Dian bagaimana pendapat
Kalau menurut saya itu masuk di kekuatan, karena di sini itu salinannya terbagi menjadi 4 ya, yaitu untuk pembelian, departemen pengguna, laporan penerimaan dan hutang. Berarti di sini salinan itu bersifat terbatas dan hanya digunakan untuk hal yang semestinya dan orang-orang tertentu. Berarti ini termasuk bagian dari otoritas. Baik, mungkin untuk Alvareza argumennya bagaimana? Atau Nasra Irsan mau menyampaikan argumennya? Menurut saya itu ya kekuatan. Kenapa? Karena pada otoritas berarti bahaya cepat yang dilakukan dalam bertahap. Karena kan nomor ini bisa semuanya. Kalau Alvareza bagaimana? Saya lanjut. Ya. Kalau saya juga kekuatan, karena menurutku ini dari 4 salinan kayaknya. Menurutku ini sudah yang kayak tadi 4 salinan lainnya adalah untuk pembelian, departemen pengelolaan dan untuk digunakan dalam laporan penerimaan utang, itu sudah menjadi kekuatannya. Oke. Baik, kalau menurut saya sendiri itu masuk di kekuatan karena tadi ada di soal itu tertera ini hampir mirip Ji dengan jawabannya Sela, cuman kalau saya itu bersifat transparan Ki. Transparan ini petugasnya. Jadi pengawas petugasnya ini bersifat transparan. Kayak misalnya pengendaliannya itu sudah sangat jelas, baru pembeliannya itu dilakukan secara rutin. Jadi transparan Ki, tidak ada kayak kecurangan. Cuman kalau untuk salinannya itu ya dia tunjukkan Ki salinan laporannya itu untuk kayak salinan yang 4 ini, pembelian, departemen pengguna, dan untuk digunakan dalam laporan penerimaan pastinya. Jadi menurut saya itu kayak kekuatan, bukan kayak sih yang memang kekuatan. Tadi yang jawabannya Rizky Raihan ini bagaimana? Karena Rizky Raihan ini memilih kelemahan. Mungkin mau ditambahkan argumennya. Bagaimana? Saya rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan saja. Ya. Kan salinan pesanan pembelian tidak boleh digunakan sebagai laporan penerimaan kecuali jumlah telah menekter. Perbaikannya itu laporan penerimaan disiapkan setelah kon independen dan identifikasi. Mungkin itu sudah masuk ke kekuatan juga, telah teratasi ini kelemahannya. Mungkin seperti itu. Oh, mungkin maksud Raihan itu setelah diidentifikasi semua salinan ini masuk di kekuatan begitu atau apa? Bisa diperjelas yang tadi bagian independen, kalau tidak salah dengar tadi. Maksudnya bagaimana? Kan itu memperbaiki kelemahan. Nah, laporan penerimaan memperbaikinya itu dengan laporan penerimaan disiapkan setelah kon independen dan identifikasi. Nah, setelah diidentifikasi semua salinan pembelian yang tidak boleh digunakan sebagai laporan penerimaan, mungkin itu sudah menjadi kekuatan kalau setelah diidentifikasi begitu. Oh ya. Baik, masih ada mau ditambahkan yang lain? Siapa tahu ada mau menambahkan sebelum ku bahas kesimpulannya dari soal yang pertama ini, kasus yang pertama.
Saya berkaitan dengan jawabannya Raihan dengan yang salinan tadi. Menurut saya yang di soal ini tidak jelas maksudnya salinannya ini itu bagaimana. Maksudnya kan di sini cuma dikatakan salinan lainnya. Tidak jelas apakah salinan ini itu kayak bukan salinan asli, itu salinan yang resmi atau dia kayak cuma salinan fotokopi begitu. Kalau menurutku misalkan dia yang salinan fotokopi ya otomatis tidak dipakai. Tapi kalau misalkan salinan asli yang kayak misalkan pas jadi terjadi transaksi memang dibikinkan kayak 4 nota halus itu atau satu transaksi itu jadi kayak satu nota yang dokumen utama, sisanya itu kayak dokumen untuk dikasih ke departemen lainnya. Menurutku tidak menjadi masalah lagi kalau menurutku seperti itu. Bagaimana Rizky Raihan? Setahu ada lagi argumennya mau dikeluarkan pendapatnya. Tidak apa-apa, kasih keluar Ki saja. Namanya diskusi. Udah ada. Iya. Jadi mungkin kesimpulannya begini ku simpulkan Mika atau masih ada mau ditambahkan? Sebelum ku tutup ini kasus pertama. Sebelum melanjutkan Ki ke kasus selanjutnya yang lebih tinggi. Tidak ada Mi. Ya paling tidak ada Mi. Jadi ini tadi dari semua argumen yang kalian ucapkan. Jadi kalau dari masing-masing ini mungkin ada 2 tapi kalau yang kelemahan itu masih 50-50. Karena tidak jelas Ki yang seperti tadi Sela bilang, tidak jelas Ki apakah ini bukti salinan fotokopi kah atau salinan apa? Tidak jelas Ki di sini soalnya. Jadi mungkin bisa jadi dia menjadi kelemahan, tapi kalau kembali lagi di soalnya, ini soalnya tidak jelas Ki. Jadi kembali lagi pada diri Rita. Mungkin kalau yang lebih banyak itu fiktinya, yang lebih banyak mengarahnya itu ke kekuatan. Karena yang seperti tadi, kalau kan ini transparan Mi, petugasnya bagus Mi, otoritasnya juga bagus, secara operasinya juga berjalan lancar, rutin Mi pembeliannya, membeli bahan-bahan, departemen pembeliannya begitu. Jadi mengarah kekuatan Mi. Terus menghasilkan juga dokumen asli, dokumen 4 salinan yaitu untuk pembelian departemen penggunaan untuk digunakan dalam pelaporan penerimaan. Jadi mengarah ke kekuatan. Jadi seperti tadi itu yang ku bilang masih 50-50 antara kekuatan dengan kelemahannya. Kelemahannya ini yang masih fiktif karena di soal tidak jelas. Jadi mungkin itu kesimpulan dari saya. Kesimpulan dari materi kita ini, dari soal yang pertama. Bagaimana teman-teman? Siapa tahu ada mau ditambahkan kesimpulan yang ada siapa tahu ada yang tidak kuucapkan toh, ada yang kalian mengucapkan tapi tertahan di dalam hati kalian. Sebelum melanjutkan ke soal kedua. Apa masih ada? Bagaimana teman-teman? Ya, Marcella mungkin? Tidak ada soal saya. Oh, tidak ada Mi. Yang lain ya? Tidak ada Mi. Jadi lanjut ke soal kedua ini. Ke kasus kedua. Lanjut, oke, lanjut. Nah, soal kasus yang kedua ini, untuk efisiensi dan efektivitas pembelian barang dan jasa khusus dinegosiasikan secara langsung antara departemen pengguna dan vendor. Prosedur perusahaannya itu mensyaratkan bahwa departemen pengguna dan departemen pembeliannya menyetujui faktur-faktur untuk segala barang dan jasa khusus sebelum melakukan pembayaran. Nah, jadi bagaimana pendapat teman-teman dengan hal ini? Silahkan. Mungkin Rizky Raihan mau berpendapat pertama? Silahkan.
Kalau saya itu kelemahan. Kenapa? Karena user maupun pembeli mungkin tidak dilatih dalam teknik pembelian dan dapat ditagih secara berlebihan dalam transaksi. Itu mungkin kelemahan. Kalau menurut Nasra Irsan, bagaimana? Bagaimana pendapat tak? Kenapa? Karena pada saat adanya saat ini tidak dilatih dalam pembelian dan ditagih sesuai pelatihan dan Oh, mirip, jadi jawabannya Reski. Kalau Alvareza bagaimana? Siapa tahu berbeda, Ki. Bisa kasih bahasakan sehari-hari saja. Jangan kita terlalu formal. Atau nextnya ke Dian, bagaimana pendapat tak? Menurut saya di sini itu kelemahan. Kenapa? Karena di sini poinnya itu ditekankan prosedur perusahaan melakukan departemen pengguna dan pembelian untuk menyetujui faktur sebelum melakukan pembayaran. Karena pembeban itu tidak dapat ditagih secara berlebihan dalam proses transaksi. Nah, untuk memperbaiki kelemahan ini, itu seharusnya perusahaan dan pembeli ataupun pengguna ini terlebih dahulu terlibat negosiasi agar tidak satu pihak saja yang menentukan. Jadi kedua pihak ini tahu. Baik, kalau Marcella bagaimana pendapatnya? Kalau saya kelemahan juga, cuma berbeda dengan teman-teman. Kalau saya di sini karena pernyataan di kalimat pertama yang tidak sesuai dengan pernyataan di kalimat kedua. Kan di kalimat pertama itu dikatakan bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pembelian barang dan jasa khusus itu dinegosiasikan secara langsung antara departemen pengguna dan vendor. Sedangkan di kalimat kedua itu ada yang menyatakan bahwa prosedur perusahaan mensyaratkan bahwa departemen pengguna dan departemen pembelian itu menyetujui faktor-faktor untuk segala barang dan jasa khusus. Jadi seharusnya departemen pembelian dan dalam penegosiasian antara departemen pengguna dan perusahaan. Sedangkan kalau misalkan departemen pengguna kayak berdiri sendiri untuk bernegosiasi dengan vendor dalam pembelian barang dan jasa khusus ini, dan justru bisa menimbulkan kayak tindak kecurangan secara internal antara departemen pengguna dan vendor. Misalkan saya mungkin untuk pengguna hubungan khusus diberikan angkanya atau bagaimana gitu. Kalau saya secara pribadi. Baik. Tadi Alvareza bagaimana pendapatnya? Untuk Kalau saya kayaknya melemah. ya apa? Melemahkan karena Kelemahan, Reza, kelemahan. Bukan melemahkan. Ya, lanjut. karena dari yang perusahaan mensyaratkan bahwa departemen pengguna dan departemen pembelian menyetujui faktur-faktur untuk segala barang. Di situ kayaknya kalau menurutku jika ada pembayaran yang bisa jadi ada pembayaran lebih dan departemen pembelian menyetujui. Kalau saya kayak begitu. Baik. Kalau saya sendiri pendapatku itu begini. Kan ini ada yang di soal itu bilang apa ini, negosiasi secara langsung antara departemen pengguna dan vendor. Berarti kayak ada pihak kayak diiming-imingkan gitu.
dikasih iming-iming misalnya, oh negosiasi maki dulu, kayak begini maki dulu pembayaran, mungkin nanti kayak tadi yang bilang Sela, ada nanti pembayaran lebih atau dilebihkan pembayarannya. Nah, sehingga faktur-faktur ini disetujui lebih dahulu sebelum adanya keputusan. Jadi transaksinya ini kayak tersembunyi. Ada pihak yang melakukan kecurangan. Kayak tersembunyi antara pihak internal itu dengan pihak yang vendor ini. Jadi pihaknya itu tidak transparan, tidak transparan transaksinya, sehingga ada kecurangan, ada fraud di dalam perusahaan tersebut. Jadi nanti untuk mengatasinya itu seperti misalnya semua pihak harus terlibat dalam mau itu penjualan atau mau itu pembelian kah dalam perusahaan tersebut. Intinya dalam hal transaksi harus semua pihak itu terkait. Tidak boleh ada pihak salah satunya baku kerja sama tapi pihak lain tidak mengetahui. Jadi semua pihak itu harus terlibat sehingga negosiasi itu dapat berjalan dengan lancar, supaya kedepannya tidak ada dibilang kecurangan secara tersembunyi. Jadi laporan keuangannya itu aman juga di akhir-akhir. Cuman biasanya memang biasanya memang dalam perusahaan itu ada misalnya baku sahabat jeki, besti jeki. Jadi kayak misalnya seperti kita misalnya nanti ku bayar lebih kok, kasih begini anunya. Jadi ada kecurangan begitu menurut saya. Bagaimana, siapa tahu masih ada pendapat lain mau menambahkan sebelum ku putuskan kesimpulannya dari kasus kedua ini. Bagaimana? Ucapkan maki saja, ungkapkan kita kan diskusi jeki. Tambahan untuk cara mengatasinya seperti gitu. Untuk cara mengatasinya mungkin kayak pengawasan dari perusahaan juga harus lebih diperketat. Terutama kayak pemeriksaan bukti transaksi kan. Kalau pembelian ini mulai dari awal kan pasti ada bukti transaksinya kan. Kayak sebelum diminta persetujuan dari departemen pembelian, pasti sudah ada pencatatan apa saja yang data pembelian itu bagaimana, informasinya itu harus jelas. Terus dari pihak audit pun nanti harus memeriksa lebih lanjut lagi keakuratan informasinya itu bagaimana, supaya kalau misalkan toh terjadi tindak kecurangan di transaksi yang ada terkait dengan vendor, perusahaan sudah bisa mengetahui hal tersebut. Baik. Jadi pengawasannya harus lebih ditingkatkan. Iya, harus meningkatkan pengawasan, karena dari pengawasan juga itu. Jadi bagaimana ini? Masih ada tambahan sebelum kusimpulkan ini kasus kedua, pindah lagi di kasus jenjang yang tinggi. Bagaimana? Yang lain? Kalau tidak ada kusimpulkan bagaimana? Tidak ada lanjut Maki kesimpulan Oke. Jadi kesimpulannya ini kelemahan. Karena seperti yang tadi yang kalian bilang, karena tadi itu lupa astaga. Karena tadi itu kayak pendapatnya Sela bilang adanya pihak yang melakukan kecurangan, dengan seperti juga yang tadi Nasra bilang, sama sebenarnya. Ada pihak yang melakukan kecurangan, pembayar faktur negosiasinya itu di luar sebelum adanya keputusan, seperti juga yang tadi pendapatku. Jadi untuk permasalahan ini sistem pengawasan itu lebih ditingkatkan seperti yang Sela bilang. Ya, memang pengawasan itu sangat penting, apalagi dalam sistem audit itu. Dalam pengawasan sebelum mengaudit pun kita harus melihat dari pengawasannya. Maksudnya bagaimana
cara audit ini memeriksa laporan keuangannya. Jadi pasti misalnya ada laporan yang salah atau laporan yang kayak apa di yang kayak miring nih begitu. Jadi pasti tuh yang pertama didatangi itu pasti bagian pengawasannya bilang, bagaimana mi nih, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini laporanmu, kenapa bisa, pasti tuh dari pihak-pihaknya pasti ketahuan juga siapa mi yang melakukan kecurangan. Adanya tim pengawasan itu sangat penting. Nah, terus yang pihak-pihak juga yang terlibat itu sangat penting. Jadi jangki juga dengan masalah diiming-iming bilang nanti bagi dua ki pembayarannya tuh apa, diiming-iming. Jadi begitu. Jadi inti dari permasalahannya ini adalah kelemahan seperti yang tadi aku bilang. Baik, masuk ki di kasus ketiga, yaitu catatan utang memelihara sebuah daftar pegawai yang memiliki otoritas persetujuan pesanan pembelian. Daftar tersebut diperbarui 2 tahun yang lalu dan jarang digunakan oleh petugas utang. Nah, bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Silakan berpendapat. Mungkin dari siapa lagi? Hayo, dari Alfaresa. Ungkapkan Maki pendapat tak? Saya pendapatnya Iya. kelemahan. Karena menurutku kalau misalkan yang kayak gini harus lebih daftar catatan utang itu harus lebih sering digunakan oleh petugas utang. Begitu kalau saya. Baik. Apalagi ini 2 tahun yang lalu terakhir diperiksa. Kalau menurut Dian bagaimana? Kalau menurut saya itu sama seperti Resa kelemahan, karena dilihat dari pembaruan pencatatan itu tahun 2 tahun lalu terakhir diperbarui, dan karena itu petugasnya juga jarang menggunakan pencatatan ini. Berarti kita bisa simpulkan kerja petugas utang ini tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Baik, bagaimana Marcella? Bagaimana Kalau pendapat saya kelemahan juga. Iya, karena Ini seakan-akan kayak perusahaan itu kayak lari dari kewajiban. Kan utang seharusnya dibayar setiap utang kan itu kewajiban perusahaan yang harus dibayar. Sedangkan kalau misalkan pemeriksaan utangnya saja itu diperbarui 2 tahun yang lalu, berarti seakan-akan perusahaan itu kayak tidak mau memikirkan utangnya kemana saja, kayak tidak mau membayar gitu kalau saya. Jadi kayak kelemahan perusahaan. Kemudian kan dalam pelaporan keuangan pun seharusnya kan setiap bulan ada diperiksa, setiap tahun juga ada diperiksa untuk utangnya mana-mana saja begitu. Jadi jelas sekali kalau ini kayak kelemahan perusahaan karena seakan-akan perusahaan mengabaikan kewajibannya. baik. Kalau menurut Reski Raihan bagaimana? Mungkin sudah semua yang bilang teman-teman tadi itu kelemahan dengan yang diperbarui itu 2 tahun sekali, 2 tahun yang lalu, petugas dan lain-lain, mungkin itu bisa kelemahan Baik. sama gagal untuk mempertahankan daftar penandatangan yang berwenang oleh yang berwenang dan tidak berwenang itu, mungkin seperti itu. Sebentar.
Baik, lanjut ke Nasrah. Bagaimana pendapat Tak Nasrah? Pendapatku itu masuk kelemahan. Kenapa? Karena gagal itu karena pertahankan daftar penerbangan dari yang berlemah itu dari yang berlemah jadi anggapnya tidak berguna. Baik. Baik, kalau dari pendapatku itu sendiri, itu masuk di kelemahan juga. Tapi sama ji ini soalnya tertera sudah jelas tertera karena diperbarui 2 tahun yang lalu. Bayangkan kalau perusahaan itu 2 tahun yang lalu baru perbarui, kayak kacau dirasa itu perusahaan. Masa ada perusahaan kayak bilang saya lari dari kewajiban. Kita saja kalau berhutang misalnya antar orang lah saja berhutang. Kalau lari dari kewajiban pasti itu kayak misalnya berhutang sama teman pasti itu natagi juga. Jadi masa perusahaan lari dari kewajiban, jadi tidak mungkin, kayak ada memang bermasalah ini sama perusahaan. Jadi kelemahan ini karena tertera sekali bilang 2 tahun yang lalu, bahkan jarang periksa catatan utangnya. Terus untuk solusinya ini kan biasanya tuh perusahaan itu setiap periode itu rata-rata, kalau yang kudapat itu perusahaan setiap periode atau setiap bulan kan sesuai perusahaannya sih, rata-rata selalu jina periksa kewajibannya. Karena dalam laporan keuangan kan ada kewajiban masuk, ada bagian ekuitasnya berkurang, baru kewajibannya, liabilitasnya. Jadi untuk solusinya ini harusnya petugasnya itu lebih tegas maksudnya ini pimpinan perusahaannya lebih tegas kasih kebijakan. Masa sih perusahaan itu tidak dilaporkan setiap periode? Jadi harusnya ada kebijakan dari pimpinannya lah dahulu, atau yang berwenang di sana harus ada kebijakannya atau kesadaran diri. Ya kali perusahaan tidak memperhatikan kewajibannya. Jadi itu kewajibannya kayak hilang saja sih, kayak lenyap raib Jadi misalnya sudah memang hutang perusahaan membeli kursi, hilang tidak tahu di mana dulu anunya, yang mana dulu tempatnya berhutang, di PT apa toko apa begitu. Jadi kacau ini maksudku. Bukan bilang kacau apa, cuman ya agak lain-lain dirasa kalau perusahaan itu tanpa adanya daftar catatan utangnya. Jadi begitu. Bagaimana yang lain? Mungkin ada tambahan dari kasus ketiga ini. Sebelum kuputuskan kesimpulannya. Siapa tahu ada tambahan. Ada. Jadi ada. Ini ada saya. Apa? Tidak ada Ji? Kesimpulan. Kesimpulan. Kalau saya apa ya? bisa jadi juga kayak dari maksudnya kayak aja perusahaan kayak saja supaya bisa berbagi data pencatatan supaya nanti kalau misalkan ada perusahaan yang lain kan kayak dia bilang kan harus ada bukti dari dua pihak. Jadi misalkan Mbak tadi di perusahaan lain, perusahaan lain Mbak tadi utang di perusahaan bisa dibilang tidak ada pencatatan selesai, tidak ada buktinya begitu. Kan bisa jadi. Iya juga sih. Kan kayak bisa aja kayak manipulasi perusahaan supaya dia bisa dapat keuntungan sendiri kayak begitu. Baik, jadi ini kesimpulannya. Dikasih kesimpulan karena sudah semua jadi kesimpulannya ini kelemahan karena seperti yang tadi dibilang sudah jelas kenapa ada perusahaan itu 2 tahun yang lalu baru dilaporkan catatan
daftar catatan utangnya, sedangkan catatannya pun tidak jarang dia buka, jarang dia periksa. Jadi kemungkinan besar seperti yang curigaan Sella, kemungkinan besar ada manipulasi dalam perusahaan tersebut, ada kecurangan. Memang bisa jadi, masuk akal juga. Jadi ini adalah kelemahan. Nah, kalau dalam pengendaliannya seperti tadi, dalam mengawasnya dalam solusinya itu seperti tadi, perusahaan itu ya kayak apa tadi itu yang kayak melakukan kayak tegaski, kayak ada kebijakannya, tapi susah juga kalau memang perusahaannya ya memang sengaja memanipulasi, susah juga. Cuman kalau yang memang sengaja manipulasi atau lebih meningkat manipulasinya, mungkin lebih bagusnya kayak bertindak sanksi dalam perusahaan, maksudnya sanksi dalam audit Kalau bertindak ini pengauditannya, atau bertindak ini audit yang bekerja sama dengan hukum, mungkin sanksi yang sah mungkin, karena toh ini utang adalah kewajiban, wajib kita bayar. Bukan saja perusahaan, kita saja yang individu kalau punya utang wajib kita bayar. Jadi begitu kesimpulannya. Baik, lanjut Maki di Mungkin juga silakan tambahkan. mungkin juga kalau misalkan yang tingkat misalkan kecurangannya begitu, misalkan tingkat kecurangan itu berasal dari pegawainya, bukan dari pemimpin perusahaannya. Pemimpin perusahaan kan bisa kayak minta akuntan publik itu untuk memeriksa kembali keuangan perusahaan secara benar. Jadi kayak ada perbandingan antara pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan sama yang dilakukan oleh akuntan publik. Kan nanti di situ kelihatan kalau misalkan memang terjadi kayak begini, kayak utangnya ternyata menumpuk baru di 2 tahun yang lalu, terus dia diperiksa sekarang begitu. Terus sanksi perusahaan pun kayak harus tegas juga perusahaan untuk memberikan sanksi atau hukuman tindak pidana astagfirullah. Oke, baik. Apa masih ada mau tambahkan kesimpulan sebelum saya tutup kasus ketiga ini? Kalau tidak ada, saya lanjut ke kasus keempat. Masih ada kasus ini, masih ada 5 kasus. Baik, tidak ada Oke, lanjut ke kasus keempat, yaitu faktur vendor yang telah dinomori sebelumnya dicatat pada sebuah register faktur yang menunjukkan tanggal penerimaan. Apakah ini merupakan pesanan khusus? Kapan sebuah pesanan khusus dikirimkan ke departemen yang meminta persetujuan? Dan kapan ia diretur? Sebuah tinjauan register menunjukkan bahwa ada 7 faktur terbuka untuk pembelian khusus yang telah diteruskan ke Departemen Operasional untuk persetujuan pada lebih dari 30 hari sebelumnya dan belum dikembalikan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman untuk kasus ini? Mungkin yang mau berpendapat pertama, Dian, bagaimana untuk kasus ini? Kalau menurut saya ini masuk kelemahan karena dilihat dari masalah fakturnya, ini lebih dari 30 hari itu perusahaan ini tidak proses. Berarti perusahaan ini tidak kebijakannya tidak tetap gitu ya. Oh ya, baik. Kalau menurut Reski Raihan, bagaimana pendapat tentang ini kasus? Kalau saya ini kelemahan. Kenapa? Karena gagal untuk menindaklanjuti faktur yang terbuka dan menunjukkan kontrol yang tidak efektif karena kurangnya tindak lanjut.
Ya, gitu. Ya, baik. Bagaimana kalau menurut Alvareza untuk kasus ini? Saya kelemahan juga. Kenapa? Kurang Gus? lebih sama itu tadi. Jadi kurang profesional ini perusahaan. Karena sudah lebih dari 30 hari dan belum dikembalikan fakturnya. Mungkin itu dari saya. Kalau menurut Nasrah, bagaimana pendapat tak tentang ini? Menurutku lemah juga. Faktor terkadang dapat menyebabkan kegagalan kehidupan. Jadi cara memperbaiki lemah itu cara sebuah tinjauan periode dan tindakan dari semua itu. Oh, baik. Kalau menurut Marcella, bagaimana pendapat tak? Kalau saya bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi kelemahan. Kekuatan itu karena pencatatan informasi transaksi itu sangat jelas begitu. Jadi ada tanggal penerimaannya, bukan, kapan, pesanannya dikirim, kemudian harus minta persetujuan dari departemen, kemudian kirimnya kapan. Jadi pencatatan informasi transaksi itu sangat jelas dan sangat membantu untuk pencatatan transaksi nanti. Tapi melihat dari kayak kelemahannya di sini justru sangat mendominasi kelemahannya karena kayak apa yang bermasalah sebenarnya di sini di departemen operasionalnya. Faktornya sudah ada. Sisa minta persetujuan di departemen operasional. Di sini kayak departemen operasional mungkin ada kelalaian antara faktornya itu hilang. Jadi tidak bisa cepat disetujui begitu. Kemudian dari pengawasannya juga begitu kan, tidak mengcross-check ke departemen operasional kenapa ini faktornya belum dikembalikan. Karena kalau faktor ini seharusnya kayak ada periodenya. Kayak misalkan 3 hari di departemen operasional seharusnya sudah diminta dulu kayak mana faktornya, kenapa belum ada. Sedangkan di sini 30 hari lebih dari 30 hari berarti kemungkinan 2 bulan baru ditahu kalau misalkan ada faktor yang belum disetujui seperti itu. Oh, baik. Kalau saya lebih jelas kelemahan. Oh, baik. Kalau saya kayak seimbang Ki. Kalau menurutku toh kayak seimbang Ki. Maksudnya bisa jadi dia masuk seperti tadi, bisa jadi dia masuk di kelemahan, bisa jadi dia masuk di kekuatan. Tapi dengan catatan kalau dia masuk di kekuatan, memang di kekuatan ini sistemnya itu sudah, perusahaannya ini komposisinya itu sudah bagus, sudah berjalan dengan baik nih, baik sekali nih berjalannya. Nah, perhatikan seperti yang bilang pesanan khususnya yang ada di soal, persetujuannya kapan ia diretur, yang intinya komposisinya sudah sangat jelas nih. Tetapi pihak ini yang bermasalah, pihak departemen operasionalnya, operasionalnya yang bermasalah, karena ternyata misalnya toh bagus mi susunannya, cuman ternyata di kemudian hari tiba-tiba kenapa bisa ada faktur yang tertinggal, kenapa bisa ada begini, ada begitu, kenapa bisa. Jadi pasti tuh dipertanyakan kembali lagi ke departemen operasional. Bagaimana mungkin seperti yang bilang Sella, mungkin karena ada kelalaian, tapi siapa tahu hilaf Ki, manusia tak luput dari kata hilaf. Jadi siapa tahu dia hilaf, atau siapa tahu memang dia ada yang tercecer atau tertinggal sehingga pelaporan akhirnya itu nantinya tidak akan aman. Jadi mungkin bagusnya kembali lagi kepada departemen operasionalnya, sebelum melaporkan harus betul-betul memeriksa kembali laporan keuangannya atau laporannya yang akan dilaporkan. Jadi sehingga toh nanti di akhir tidak ada mi yang bilang
Kenapa tidak ada heran bilang kenapa tiba-tiba ada faktur yang tertinggal, kenapa tiba-tiba ada yang 30 hari sebelumnya dan belum dikembalikan, kenapa begitu? Jadi mungkin kembali lagi kepada pengawasnya sendiri, kepada petugasnya sendiri. Mungkin itu yang dari saya. Bagaimana, masih ada yang mau ditambahkan? Udah. Yang lain? Tidak ada. Ya juga. Oke. Jadi saya simpulkan, jadi simpulan dari kasus keempat ini, bisa jadi dia masuk di kekuatan, bisa jadi juga dia masuk di kelemahan. Karena seperti tadi yang saya bilang, kalau di kekuatan itu operasinya, bukan operasi sih, komposisinya sudah sangat bagus. Cuman bagian operasinya, bagian operasionalnya itu yang bermasalah. Karena tiba-tiba ada di pelaporan akhirnya ada masalah, tiba-tiba kenapa bisa tiba-tiba ada faktur yang belum dikembalikan. Jadi masalahnya tertara pada departemen operasionalnya gitu. Jadi dia masuk di antara keduanya, jadi bisa seimbang. Jadi dia sangat bagus komposisinya, tapi ternyata di akhir ya ternyata ada cacatnya. Jadi begitu. Jadi sama-sama kalau kesimpulan dari kita, karena rata-rata yang kuambil dari kesimpulan dari kalian. Jadi bagaimana, siapa tahu ada mau ditambahkan kesimpulannya sebelum saya tutup ini kasus keempat. Tidak ada. Oke, masuk di kasus kelima, yaitu sebelum membuat entry di catatan akuntansi, petugas utang mengecek ketepatan matematis dari transaksi, memastikan bahwa semua transaksi didokumentasikan secara tepat. Dalam artian, pesan pembelian menyesuaikan laporan penerimaan dan faktur vendor yang ditandatangani dan mendapatkan persetujuan departemen untuk faktur pembelian khusus. Bagaimana pendapat Nasra Irsan dengan kasus ini? Saya karena ini membantu menyelesaikan kesalahan dan membantu Baik. Kalau menurut Dian, bagaimana dengan kasus ini? Menurut saya kasus ini masuk di kekuatan, karena di sini itu audit melakukan pengecekan kembali dan pemestian memastikan bahwa audit ini teliti dalam melaksanakan tugasnya. Baik. Kalau menurut Alvareza, bagaimana untuk kasus kelima ini? Kalau sama dengan Nasra dan Dian, kekuatan. Karena di sini kayaknya sudah jelas sekali dari nyata. Sebelum membuat entry di catatan akuntansi, petugas utang mengecek ketepatan matematis dari transaksi, memastikan bahwa semua transaksi didokumentasikan secara tepat. Jadi kayaknya itu salah satu kekuatan. Dan untuk mendapatkan persetujuan departemen untuk faktur pembelian khusus. Maksudnya pesanan pembelian menyesuaikan laporan penerimaan dan faktur vendor yang ditandatangani. Kayaknya yang jadi kekuatan itu. Baik. Kalau menurut Rizky Raihan, bagaimana? Sama kekuatan juga. Yang disebutkan tiga orang sebelum itu. Jadi dari yang bisa ditambahkan. Mungkin begitu. Baik, kalau menurut Marcella, kayaknya ini panjang-panjang. Panjang penjelasannya. Kalau saya tahu. Tapi ditambahkan kekuatan di sini. Jadi kayak kerjanya kayak bertanya
kayak mengecek ketepatan matematis dari transaksi, berarti kayak revisi ulang lagi dari awal, jumlah utangnya itu sudah nominal utangnya, jumlah utangnya sudah sesuai kah, kayak dari transaksi utang pertama sampai terakhir, pembayarannya lagi hitung dari awal, itu sudah jelas sekali kalau misalkan bagus kinerja untuk utangnya. Kemudian bukti transaksi itu tidak diperiksa lagi, terus sudah dapat nilai juga, jelas-jelas sangat memberikan keuntungan untuk perusahaan sih, karena kan perusahaan selalu membayar perusahaan selalu melakukan pinjaman atau utang, selalu berutang. Nah kalau misalkan kinerja perusahaannya kayak begini bagus, justru akan memberikan citra yang baik bagi perusahaan di tempat lain. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin melakukan pinjaman, ingin berutang dengan lembaga-lembaga keuangan, pasti tidak akan jadi masalah. Jadi sangat menjadi sebuah kekuatan untuk perusahaan. Baik, kayaknya sudah semua Midi. Maksudku jawabannya bagus semua Mi. Memang jelas sekali Mi kekuatan. Menurutku, ya memang kekuatan. Kalau pilih kelemahan pasti diborong Kak ini. Pasti nanti kenapa pilih kelemahan toh? Betul sekali Mi. Kekuatan jelas sekali juga di soalnya. Auditnya ini sangat jelas, sangat teliti Mi. Tapi jarang juga itu ada perusahaan kayak begini. Seperti tadi soal-soal sebelumnya. Bagus sekali Mi ini citranya. Seperti tadi yang bilang salah, citranya bagus Mi. Jadi nanti kalau melakukan peminjaman kembali, jadi dipercayai Mi kembali oleh bank. Jadi tidak dipersulit. Mungkin ini perusahaan toh kalau meminjam Mi di bank nanti langsung di ACC Mi. Karena dipercaya sekali Mi, bagus Mi citranya. Jadi bagaimana masih ada mau tambahan kah? Karena kayaknya sudah semua Mi, masuk semua Mi deh. Sebentar masih ada tambahan sebelum kesimpulan. Tidak ada Midi. Oke, masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini kuat sekali kekuatannya. Kuat sekali menurutku. Soal paling paling efektif. Karena itu tadi ngecek semua Mi utangnya, ngecek Mi dokumentasinya, ngecek kembali lagi, sudah cek kembali lagi. Jadi otomatis kalau mau Mi lagi meminjam jadi dipercaya sekali Mi ini perusahaan. Itu Mi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi tidak sulit Mi ini perusahaan nantinya di akhir pelaporan, tidak seperti yang tadi di atas banyak sekali masalahnya. Kasus-kasus sebelumnya. Oke, masuk lagi ke kasus selanjutnya, yaitu seluruh faktur yang disetujui ditulis berdasarkan abjad. Faktur dibayarkan pada tanggal 5 dan 20 untuk setiap bulannya, dan seluruh diskon tunai diambil terlepas dari syaratnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Mungkin Marcella mau berpendapat? Kalau saya tentang kelemahan, kayak ini kan jadi kata faktor dibayarkan tanggal 5 dan 20 setiap bulannya, dan seluruh diskonnya diambil terlepas dari syaratnya. Pertanyaan kok memang bisa kan kayak diskon tunai diambil dulu sebelum dilakukan pelunasan? Setauku toh diskon itu setelah misalnya toh pembayaran 2/10 N/30. Jadi kayak dari pembayaran ndak ada kayaknya diskon itu duluan diambil. Ndak ada kayaknya. Sudah juga tadi itu pikir kayak tapi ndak tahu Mi juga. Sudah ada aja. Karena kan bisa kayak kenapa bisa diskon dibayar duluan sebelum adanya pelunasan, sedangkan penciptaan diskon itu bertujuan supaya perusahaan yang berutang itu supaya bisa langsung dapat melakukan pelunasan. Jadi kalau misalkan kita bayar diskon duluan, jadi nanti kita dibayar utang. Apa juga gunanya kayak aneh sekali dari pernyataan itu. Kemudian dengan yang faktur dibayarkan khusus tanggal 5 dan 20 setiap bulannya.
kalau misalkan setiap diskon mau ambil lah, terus pembayaran hutang hanya di tanggal 5 dan tanggal 20. Jadi kan kayak kurang fleksibel dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kalau misalkan perusahaan melakukan pembelian tanggal 6, terus syaratnya 10 unit dapat diskon kalau dibayar dalam 10 hari. 10 hari dari tanggal 6 kan tanggal 16 jatuh temponya untuk mendapatkan diskon. Nah, perusahaan baru bisa membayar di tanggal 20. Jadi otomatis perusahaan tidak akan mendapatkan diskon dong kalau untuk itu. Jadi sangat-sangat tidak fleksibel perusahaan kalau menerapkan kondisi seperti ini. Sudah ditetapkan pembayaran utang itu tanggal 5 saja. Terus dia maunya semua diskon itu diambil supaya perusahaan untung. Sedangkan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan yang setiap perusahaan itu beda-beda kasih periode pembayaran untuk pengambilan diskonnya. Jadi kalau saya ini kelemahan. Sekian. Oke, baik. Kalau menurut Dian Patih, bagaimana? Menurut saya juga ini kelemahan karena di poinnya di sini diterangkan faktur dibayar pada tanggal 5 dan 20 Januari. Menurut saya di sini masalahnya karena bagaimana dengan faktur yang jatuh temponya itu di tanggal lain misalnya di tanggal 11 dan 12. Hal ini bisa menyebabkan pencegahan pembayaran faktur setiap jatuh tempo. Baik. Bagaimana menurut Nasra Irsan dengan masalah ini? Kalau saya di kelemahan karena pada saat pembayaran itu hanya tersedia 5 dan 12 saja. Ini dilakukan untuk mencegah pembayaran tagihan seperti temponya di tanggal. Baik, kalau menurut Alvareza bagaimana? Kalau saya sepertinya kelemahan. Menurut karena Apa? Apa hayo? seluruh faktur yang disetujui ditulis berdasarkan abjad, faktur dibayarkan pada tanggal 5 dan 10 untuk setiap bulannya. Terus diskon tunai diambil terlepas dari syaratnya. Bagaimana, Alvareza? Kalau menurutku kelemahan. Kalau saya. Baik. Kalau Rizky Raihan bagaimana? Itu semua teman-teman bilang kelemahan. Saya juga kelemahan karena pengambilan diskon diterima di muka menyebabkan dokumen tambahan juga dibantah oleh pemasok dan mendapatkan keuntungan. Baik. Kalau menurutku saya memang kelemahan karena tidak pernah sekali tuh, bahkan tidak pernah didapat itu diskon dibayar di muka. Paling itu diskon setelah melakukan pembayaran, misalnya cepat ki pembayaran tak ya, cepat ki juga diskon tak, maksudnya sesuai dari tanggal pembayaran tak juga. Jadi kayaknya ini tapi siapa tahu tuh di perusahaannya dia ada memang diskon. Diskon apa namanya? Diskon di muka. Barusan kak juga dengar diskon di muka. Di-share juga di Google, ndak tahu juga Google. Jadi kayaknya ini ndak tahu kan, di mana perusahaannya ini dapat diskon dibayar di muka. Jadi mungkin toh dari permasalahan ini banyak sekali tadi juga pendapat. Sampai-sampai ada ku lupa. Jadi solusinya ini harusnya itu sebelum menyetujui faktur ada dibilang persetujuan, tidak mungkin itu dalam dua pihak langsung menyetujui bilang, oh saya muka diskon di muka, saya muka begini. Jadi tidak mungkin. Jadi mungkin memang ada permasalahannya ini
di perusahaannya tersebut. Ada memang masalahnya. Jadi harusnya itu faktur itu memang betul-betul dibuat faktur. Faktur kan memang untuk setelah pembayar. Jadi kalau misalnya ada diskon di muka, untuk apa ini faktur? Untuk apa yang diterbitkan faktur? Kalau mau jadi juga diskon dibayar di muka. Jadi mungkin itu yang dari saya. Siapa tahu ada mau ditambahkan sebelum menyimpulkan. Bagaimana teman-teman? Ya. Dari perusahaannya juga. Kayak ini kan berkaitan dengan prosedur perusahaan, kayak kebijakan yang diciptakan perusahaan. Terusnya perusahaan kalau misalkan ingin menciptakan kebijakan kayak ini harus disesuaikan dulu dengan keadaan di lapangan. Bagus juga sebenarnya kayak ada tanggal, misalkan ada tanggal khusus untuk melakukan pembayaran utang. Jadi kayak perusahaan itu bisa jelas kayak dapat kepercayaan dengan perusahaan lain kalau misalkan setiap tanggal ini sampai setiap ada di tanggal pembayaran ini jelas begitu. Tapi kalau misalkan mau bilang dapat diskon tidak bisa itu sih. Kayak tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi kalau misalkan perusahaan ingin melakukan kalau mau membuat kebijakan atau prosedur yang seperti ini, itu harus ditinjau lebih baik lagi terkait lagi keadaan itu kayak dengan untuk cara mengatasi apakah ya itu. Kalau kesimpulannya berarti tadi sudah sangat jelas di belum kita di kesimpulan, mau ditambahkan jadi kesimpulannya itu ya memang kelemahan, karena buat apa perusahaan menerbitkan kayak faktur. Tapi memang sih mungkin dari kebijakan perusahaannya yang seperti saya tadi bilang, mungkin dari memang kebijakannya, siapa tahu ada memang aturannya bagus sih, ada ketetapan tanggalnya kapan pembayarannya, tapi kenapa memang mau ambil diskon sebanyak diskon dari syaratnya? Jadi kayak agak lain-lain. Jadi solusinya mungkin dari perusahaannya juga kalau menerbitkan suatu prosedur harus memang sesuai yang berada di lapangan, karena ya tidak masuk akal juga kalau kita buat prosedur tapi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kayak begitu. Mungkin itu yang kesimpulannya. Siapa tahu ada mau ditambahkan kesimpulan? Silahkan. Sebelum menuju lagi ke kasus yang lebih tinggi. Masih ada 2 kasus ini. Ayo sebelum kita putar lagi otak tak berpikir lebih tinggi. Tidak ada Mika? Oke, lanjut Miki ke soal 7. 2 soal. Tenang, sabar. Oke, soal yang ke-7. Bendahara menandatangani cek dan membatalkan dokumen-dokumen pendukung. Sebuah dokumen asli diperlukan untuk sebuah pembayaran agar dapat diproses. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Mungkin dari Alvareza? Mungkin dari Alvareza bisa mengeluarkan argumennya, pendapatnya. Silahkan. Kayaknya kelemahan karena menurutku itu bendahara tidak boleh membatalkan dokumen-dokumen pendukung, harus ada dokumen pendukungnya. Halo? Jelas Kak? Iya. Halo? Iya. Jelas? Iya, jelas Ji. Kalau kelemahan. Baik. Saya Oke. Bagaimana menurut Dian? Iya, selesai. Apa? Kalau saya berbanding terbalik sama Reza itu kekuatan, karena menurut saya itu dengan bendahara ini berarti bendahara ini menghindari
duplikasi pembayaran ke depannya. Karena kan dia pakai dokumen asli. Baik. Bagaimana kalau Rizky Raihan? Pendapatnya? Kalau saya itu kekuatan. Kenapa? Karena membutuhkan dokumen asli dan membatalkan mereka setelah pembayaran melalui aplikasi pembayaran. Ya, gitu. Seperti itu. Baik, kalau menurut Marcella bagaimana? Kalau saya kekuatan. Karena kalau misalkan di sini bendahara berpatokan pada dokumen asli, berarti bendahara itu ingin melihat informasi yang jelas-jelas lebih dapat dipercaya kredibilitasnya seperti itu. Kemudian dengan melakukan pentandatangan cek, kemudian melakukan pemeriksaan kembali dokumen-dokumennya, bendahara jelas-jelas kayak lebih mau mencari informasi yang lebih penting dibanding dengan dokumen-dokumen. Kan bisa jadi kayak ada dokumen pendukung yang terselip yang sebenarnya tidak diperlukan atau justru bisa menimbulkan kayak kecurangan dari pihak internal. Nah, sengaja kasih masuk kan berbahaya juga. Iya. Baik, kalau Baik, kalau menurut Nasra Irsan bagaimana? Bagaimana Menurutku kekuatan pemisahan pembungkus tugas ada, jadi membutuhkan dokumen asli dan berdasarkan setelah pembayaran bisa mengurangi proses pembayaran. Sudah? Oke. Baik, kalau menurut saya sendiri tuh tunggu ya, sudah jelas nih di soalnya. Ini kekuatan. Reza tadi kenapa pilih kelemahan? Karena kalau menurutku itu jelas sekali Mi kekuatan. Ini bendaharanya sangat teliti Mi, karena dokumen-dokumen penting saja dia yang cetak. Maksudnya dokumen yang aslinya Mi dia cetak. Jadi untuk menghindari kenapa bendahara ini mencetak dokumen yang asli, jadi untuk menghindari adanya pemalsuan dokumen. Misalnya ada pihak yang menduplikasikan dokumen, melakukan pemalsuan atau kecurangan dalam dokumen penting. Jadi sangat teliti Mi ini bendaharanya. Jadi prediksi memang Mi bilang, oh saya mau yang dokumen asli, saya tidak mau yang dokumen berganda. Karena nantinya ada memang Mina prediksi nanti kalau berganda, oh nanti ada yang ya kecurangan begitu. Jadi bagaimana ini Reza, kenapa bisa kelemahan? Tapi tadi alasannya Reza itu menjurus ke kekuatan, tapi dia bilang kelemahan, atau mungkin tipe salah ucap atau bagaimana Reza? Silakan. Saya kira tadi maksudnya dokumen pendukung itu dokumen yang ininya ternyata yang mendukung JIPA ada yang dokumen lebih penting. Maksudnya saya kira dokumen pendukung itu yang pentingnya. Sorry. Ya. Jadi jawabannya Reza tetap sebenarnya apa? Silakan lanjut Cela. Sebenarnya bisa jadi juga ada dokumen pendukung yang penting kayak menjadi mendukung untuk supaya kenapa bendahara harus menandatangani ini, kenapa pembayarannya harus segera dilakukan. Sebenarnya bisa jadi juga dokumen pendukung itu diperlukan. Tapi mungkin bendahara melihat bahwa tujuan utama dari pembayaran ini seperti apa. Jadi lebih baik dokumen asli saja yang diberikan.
seperti. Kalau saya tambah. Baik. Jadi bagaimana? Apakah bisa saya simpulkan atau masih ada mau ditambahkan? Kalau tidak ada, Miko simpulkan, Mide. Nah, simpulan dari materi yang kasus ke-7 ini apa namanya? Sangat mendukung Mi, maksudnya sangat masuk Mi di kekuatan. Tapi kalau yang bilang tadi Sela, bisa jadi dokumen pendukung itu bisa di apa namanya? Diterbitkan di apa namanya tadi itu. Jadi tapi sesuai petugasnya juga atau sesuai pengawasnya juga. Mereka mau dokumen sahkah atau dokumen asli? Karena kan kita tidak bisa ganggu gugat. Ya bisa jadi memang ada dokumen pendukung dalam sebuah perusahaan itu untuk mendukung apakah ini bisa mengantarkan atau lampiran-lampirannya, tapi ya sesuai apa namanya itu, sesuai atasannya, sesuai apa kebijakannya. Tapi di sini di soal dia bilang bendaharanya mau yang membatalkan dokumen-dokumen pendukung, berarti bendahara ini memang mau menghindari hal-hal yang kecurangan. Dia sudah memprediksinya. Nanti kalau misalnya tidak batalkan dokumen-dokumen pendukung, nanti ada yang terselip dibilang dokumen yang ganda atau dokumen yang tidak perlu begitu. Jadi bagaimana? Masih ada mau ditambahkan dari kesimpulan yang tadi saya simpulkan? Mungkin juga dari pengalaman perusahaan dulu, kalau mungkin dulu ada pengalaman menerima dokumen pendukung, tapi ternyata terjadi suatu hal yang merugikan perusahaan sehingga kayak bendahara trauma. Cuma menerima dokumen asli saja. Iya. Seperti itu. Kan sudah trauma. Oke. Ya bisa jadi. Oke, jadi bagaimana untuk kasus ke-7 ini? Kita akan beralih ke kasus terakhir, yaitu kasus ke-8. Bagaimana? Apakah sudah selesai kasus ke-7 ini? Kesimpulannya? Tidak ada yang mau ditambahkan? Sudah. Oke, kita masuk ke kasus terakhir, kasus ke-8. Nah, tunggu ini pasti Rizky ya. Nggak, bercanda aja Rizky. Oke, kita masuk ke ke-8 yaitu astaga, sabar. Cek kosong yang telah dinomori sebelumnya disimpan di dalam sabar. Sebentar Meni, sabar. Cek kosong yang telah dinomori. Ih, ku baca Mina soalnya nah. Oke, ku baca Mina. Cek kosong yang telah dinomori sebelumnya disimpan di dalam kotak terkunci yang dapat diakses hanya untuk Departemen Pembayaran Kas. Namun, dokumen dan catatan lainnya yang dikelola oleh bagian utang siap tersedia untuk semua orang yang ditugaskan di bagian tersebut dan yang lainnya pada fungsi akuntansi. Nah, bagaimana pendapat kalian? Mungkin dari Rizky Raihan yang tadi yang tidak sabar, Mi. Silahkan. Kalau dari saya itu bangun kok. Kelemahan. Kenapa kelemahan? Karena tidak ada batasan akses ke dokumen pencairan tunai. Selain cek kosong memungkinkan perubahan yang tidak sah dari dokumen utang. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kontrol, akuntabilitas atau hilangnya aset akuntansi yang tidak benar dan tidak akurat. Ya mungkin seperti itu. Baik, bagaimana menurut Nasra Irsan? Menurut tak bagaimana? Sangat bisa mengatakan kelemahan juga. Kenapa? Karena tidak ada batasan dalam pengecekan ke dokumen pencairan tunai. Ini memungkinkan adanya perubahan yang tidak sah dari dokumen utang. Jadi hal ini dapat
mengakibatkan hilangnya kontrol akuntabilitas atau hilangnya aset akuntansi yang tidak benar atau tidak akurat. Oh, baik. Bagaimana kalau Alfaresa? Pendapat tak bagaimana? Kalau yang tadi saya sama juga. Jauh jawabannya juga dari Rehan sama Nasr tadi dapat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kontrol dan hilangnya akuntabilitas atau hilangnya aset akuntansi yang tidak benar. Mungkin begitu sampai tadi jawabannya. Baik, kalau menurut Dian bagaimana? Kalau menurut saya juga itu sama kelemahan karena di sini dokumen dan untuk semua orang berarti bisa diakses oleh banyak orang. Nah, ini menyalahi otoritas sendiri, di mana otoritas itu berarti seseorang yang hanya mempunyai hak atau wewenang tertentu yang dapat mengakses suatu catatan atau dokumen. Baik. Bagaimana menurut Marcella? Apakah dia masuk di kekuatan atau kelemahan? Kalau saya sendiri masuk di kelemahan. Karena seharusnya setiap dokumen yang atau catatan yang dimiliki oleh perusahaan itu harus dibatasi aksesnya. Harus diberikan aksesnya itu kepada pihak-pihak yang berkepentingan saja. Kemudian dokumen-dokumen lain pun jangan cuma yang kayak pembayaran untuk cek kosong saja ya kunci, kan masih banyak media sarana untuk pembayaran utang yang lain kan. Jadi menurutku masuk di kelemahan. Baik. Kayaknya sudah semua diambil jawabannya. Sama. Jawabanku juga itu masuk di kelemahan karena kenapa ini? Karena toh percuma juga ini perusahaan kenapa dia hanya mengunci cek kosong. Sedangkan banyaknya itu dokumen lain juga. Harusnya juga dia kunci dokumen lain. Tapi percuma juga dia kunci dokumen kosong. Tapi tetap saja ada pihak yang bisa mengaksesnya. Jadi pihak yang mengakses itu ya mengalami curang nih ceritanya. Jadi sehingga aset-aset perusahaan itu lama kelamaan ada mungkin yang kayak korupsi lah, kayak istilah kecurangan fraud. Nah, perusahaannya juga ini harusnya perusahaannya ini harus benar-benar tegas sih memberikan kebijakan. Tapi dari tadi bahas kayak kebijakan untuk membatasi akses perlindungan dokumen penting. Maksudnya ini jangan seperti yang saya tadi bilang, jangan yang hanya dokumen cek saja, tapi banyaknya itu dokumen-dokumen penting juga. Tapi cek memang penting karena bisa dicairkan. Tapi yang dokumen lain juga dong harus kita kunci, harus perusahaan ini kunci. Jadi percuma kalau ceknya kunci tapi dokumen lain tetap siapa tahu sertifikat perusahaan kah? Siapa tahu itu yang terbobol cek yang dikunci tapi sertifikat perusahaan yang terbobol. Jadi percuma, sama saja kalau bohong. Jadi begitu. Mungkin itu yang pendapat saya. Siapa tahu ada yang mau berpendapat sebelum ku kasih kesimpulan lagi, menyimpulkan dari kasus K8 ini. Bagaimana? Oke, sudah tidak ada Jadi kesimpulannya itu masuk di kelemahan seperti yang tadi semuanya sudah bahas. Jadi tinggal diulang lagi itu kelemahannya karena perusahaan itu memang kenapa harus mengunci cek kosong saja sedangkan dokumen lain tidak ada kunci. Terus pihak-pihaknya juga hanya pihak yang tertentu saja bisa akses. Harusnya juga untuk pihak, kalau memang mau kunci harusnya juga untuk pihak semuanya lah, jangan yang ada terkhusus begitu. Karena sama kalau main pihak dalam. Jadi untuk solusinya itu
ya adanya kebijakan yang tegas seperti yang tadi ku bilang, ada kebijakan tegas untuk membatasi akses perlindungan dokumen penting. Juga jangan hanya cek kosong yang dikunci, dokumen lain juga perlu. Jadi ya dari perusahaannya itu sendiri sih juga kebijakannya. Ataupun misalnya kalau memang perusahaan ini tidak bisa terkendali, ya tim audit yang turun, tim audit akuntan publik yang turun. Maksudnya yang dari perusahaan itu. Bagaimanakah yang kalau memang misalnya aset-aset perusahaan ini yang sudah terbobol, kan bahaya juga itu dokumen penting kalau sudah terbobol. Bisa-bisa aset perusahaan tak kita itu, misalnya kita yang punya perusahaan toh, bayangkan kita yang punya perusahaan itu, kita akan bangkrut atau mengalami kayak dimanipulasi kayak gimana gitu. Dicuri data-data perusahaan tak, padahal penting sekali itu dicuri sama orang lain. Jadi ya harusnya juga ada yang penjagaan yang ketat. Begitu. Baik, bagaimana? Siapa tahu ada yang mau menyimpulkan juga? Sebelum saya simpulkan semua ini, sebelum diputuskan. Silakan. Berarti sistem pengamanan perusahaannya yang harus ditinjau kembali. Karena kan kayak penjagaan, pembatasan akses mengenai dokumen ini itu kan harus ditinjau lagi oleh sistem pengamanan perusahaannya. Terus juga harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan perusahaan. Karena seperti yang bilang tadi, kalau misalkan ada dokumen yang bisa yang sangat penting tersedia oleh banyak orang, akan tidak menimbulkan. Maksudnya tidak menutup kemungkinan justru nanti malah ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus mengakses dokumen tersebut, memberikan kerugian yang besar bagi perusahaan. Iya, sangat bagus. Siapa tahu masih ada lagi yang mau berpendapat sebelum saya simpulkan semua dari semua kasus. Siapa tahu? Tidak ada Oke. Jadi dari 8 kasus ini, Tralor Corporation itu perusahaannya itu banyak masalahnya. Maksudnya banyak masalahnya ya banyak. Jadi banyak masalah, tapi ada juga sistem pengendaliannya dalam perusahaannya. Seperti sesuai dengan tema yang kita bahas ini kan, tema makalah itu pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Jadi kita itu disuruh untuk bagaimana sih cara kita sebagai audit lah ceritanya untuk menganalisis bagaimana perusahaan Tralor Corporation ini bisa terbantu untuk mengatasi masalahnya. Banyak masalahnya ini, banyak masalah. Kasihan perusahaannya, enggak, bercanda. Jadi Tralor Corporation ini bagaimana? Ya kita yang bantu. Jadi tadi sudah terbantu semua dari kasus pertama yaitu adanya kekuatan, kedua dan seterusnya. Jadi ya sudah terbantu dengan analisis audit kita masing-masing. Berarti kita sudah belajar audit, belajar menganalisis pengendalian perusahaan Tralor Corporation ini. Jadi bagaimana? Siapa tahu ada yang mau ditambahkan? Siapa tahu mau ditambahkan kesimpulannya? Sela, siapa? Dia, Nasra, Alvareza, siapa tahu mau ada disimpulkan? Aduh. Kalau saya kesimpulan permasalahan di perusahaan itu lebih banyak ke mengenai permasalahan internal, jadi kayak prosedurnya, kebijakannya yang salah, terus pengawasannya, sistem pengamanannya yang tidak bagus. Jadi umumnya mulai dari dalam perusahaan yang harus diperbaiki. Oh iya. Walaupun pegawai-pegawainya sudah bagus,
Tapi kalau dari kebijakan terus prosedur selesainya itu sudah salah, percuma kalau saya. Oh, baik. Oke, saya tambahkan juga. Jadi terjawab juga sudah di sini Makalata. Maksudnya dari materi-materi yang kita bahas, dari yang adanya, mengapa sih ancaman terhadap sistem informasi akuntansi itu sangat meningkat? Kan ada di materi kita toh, ada di Makalata. Jadi kenapa? Karena ya memang perusahaan itu memang banyak masalah. Maksudnya itu misalnya dari sesuai yang buku saya baca toh, yang buku kita pegang itu, dari informasi yang tersedianya, atau dari pegawai, ya kayak seperti tadi yang dibilang Sela, percuma juga kalau petugasnya sudah bagus tapi prosedurnya itu kurang, ya sama saja halnya, sama saja perusahaan itu tidak mungkin bilang berkembang, tapi tidak juga, karena mungkin memang orang pandang berkembang, itu perusahaan memang berkembang, tapi di dalamnya itu banyak masalah. Tidak mungkin toh dalam satu perusahaan itu ya lurus-lurus saja, pasti ada yang belok. Maksudnya pasti ada dalam perusahaan itu ada suatu masalah, baik itu masalah internalnya, masalah eksternalnya. Ya tergantung dari perusahaannya itu bagaimana cara mengatasinya. Jadi dari yang dihubungkan dengan Tralor Corporation ini, kita sudah membantu Tralor Corporation ini. Jika memang perusahaan ini ada, harusnya dia berterima kasih. Enggak, canda. Jadi sudah makin membantu bagaimana caranya untuk meningkatkan sistem pengendalian informasi akuntansinya pada perusahaan Tralor Corporation ini. Jadi dia sudah makin ringankan nih, termasuk dari pengendaliannya atas otorisasi transaksinya, akuntansi untuk transaksinya, dan perlindungan asetnya tadi sudah dibahas juga. Jadi bagaimana? Apakah diskusi kita ini sudah selesai atau bagaimana keputusan teman-teman? Selesai. Oke, jadi jadi sisa nanti kita masukkan di makalah hasil dari diskusi kita ini. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu, tapi nggak apa-apa, ini memang diskusi kita bersama. Jadi terima kasih ya teman-teman. Semoga jengko dulu ketawa nanti pi. Jadi terima kasih teman-teman untuk waktunya diskusinya ini di tengah malam ini. Pasti banyak yang ngantuk, tapi tidak Jito, masih kuat jimatanya kuliah. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, banyak kalimat terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, moderator mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Bentar, saya save dulu. Ih, kenapa tidak bisa? Tidak bisa tersimpan. Tidak bisa tersimpan. Kenapa ini? Ini serius kan, tidak bisa tersimpan. Tidak bisa tersimpan video, astaga. Ada muncul di situ kah?